Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari Tuhan. Kami berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kami berlari melewati tembok kemustahilan. Kami percaya ada api Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup kami yang membuat kami menyala, yang membuat kami tidak terhentikan sampai destiny kami tergenapi. Di hari-hari yang sulit, masa yang sukar, terjadi kembali terkadang, terjadi kembali mereka tetap naik bukan turun. Saudara Bapak yang kau berbicara buat kami semuanya. Sikap kami walilah ketika kami masuk dalam sebuah krisis global di akhir zaman. Kami tahu Tuhan, justru hari-hari ini Engkau membukakan tingkap berkat lagi dan mencurahkan berkat kepada setiap anak-anakmu sampai berkelimpahan. Ketika hati kami beres, ketika hati kami beli di hadapan-Mu Tuhan, mari Kau berbicara buat kami semuanya. Hamba minta biar roh hikmat, roh wahyu Tuhan turun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya semua berkata amin. Saudara, siang hari ini kita akan kembali belajar tentang seri akhir zaman. Kita tahu bahwa hari-hari ini Indonesia bahkan semua sebagian besar negara-negara sedang mengalami krisis. Dan kita tahu bahwa krisis ini bukan hanya satu kota, satu negara, tetapi krisis ini mulai mengglobal. Dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya itu adalah salah satu cara, salah satu ciri yang saya maksudkan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Cirinya adalah globalisasi. Cirinya adalah globalisasi. Dan krisis ini juga dialami oleh banyak orang. Sama seperti gelembung air yang dimasak oleh ibu-ibu yang ada di rumah. Gelembung itu semakin hari semakin panas, dan gelembung itu mulai merajalela dan mulai ada di setiap tempat. Gelembung yang ada di panci itu mulai mendidih, dan kemudian gelembungnya bukan hanya di satu tempat, tapi di setiap tempat yang ada di panci. Saudara, krisis ekonomi global juga sedang terjadi. Next. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat ke-9 ayat yang ke-10. Dan ini tandanya tentang keadaan yang terjadi di akhir zaman ini. Ayat yang ke-9 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Perhatikan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, hari ini jelas sekali ada begitu banyak orang yang kelihatan egonya, kelihatan ambisinya, dan dia menghalalkan dengan berbagai macam cara supaya mendapatkan keuntungan. Dan dia mengejar, bahkan Alkitab berkata dia memburu. Orang yang memburu itu tidak santai. Orang yang memburu dia akan berusaha mengejar untuk mendapatkan yang diburu itu. Saudara, pemburu binatang yang ada di hutan seringkali juga sama. Ketika dia lihat mangsanya, dia akan berusaha supaya bisa mendapatkan mangsanya dengan berbagai macam cara supaya mangsanya itu bisa kena. Sama, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang memburu uang. Ketika mereka memburu uang untuk mendapatkan keuntungan, apalagi kondisi seperti ini, keadaan yang krisis seperti ini, kecenderungannya orang akan mendapatkan, menginginkan uang, menginginkan kekayaan, dan telah menyimpang dari itu. Sudah tidak lagi yang namanya punya sebuah rasa takut, rasa gentar kepada imannya kepada Tuhan, tetapi mengabaikan itu semuanya. Bahkan kalau perlu dia rela pun tidak ada masalah, yang penting dia dapatkan uang itu. Dan hari-hari ini Tuhan bawa ke satu tempat sebuah keadaan seperti itu. Dan saya lihat beberapa di antara banyak orang-orang yang saya amati,
Saya berkata, Tuhan, ngeri sekali. Saya tidak mau seperti mereka dan jagai hati saya, jaga hidup saya. Saudara, seringkali mereka mengabaikan imannya, menyimpang, dan juga memakai berbagai macam cara. Orang yang dekat pun disikat, orang yang baik pun ditipu, orang yang sesama anak Tuhan pun juga seringkali diabaikan. Dan sebetulnya itulah kekuatan sebuah mamon. Kalau orang di dalam pikirannya sudah mamon, sudah uang, saudara, dia tidak peduli siapa orang dekatnya. Orang-orang yang kenal baik sekalipun, kalau dia tahu ini keuntungannya lebih besar, dia akan singkirkan. Dan hari-hari ini kondisi seperti ini, krisis seperti ini, begitu banyak orang-orang yang lakukan itu. Dan saya mau beritahu bahwa itu sebetulnya sebuah krisis, sebuah keadaan yang kita dibawa masuk ke dalamnya dan turun mengingatkan supaya kita tidak menyimpang dari iman. Orang yang bekerja jangan dia makan. Kita memang harus bekerja. Keadaan seperti ini orang berkata, apa bisa Pak bekerja? Saya mau katakan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Dalam keadaan yang sulit sekalipun seperti ini, orang banyak di PHK, orang banyak dapat pekerjaan, tapi hari-hari ini justru terbaliknya, kami kewalahan. Order. Apa-apa? Tuhan percayakan 2000 masker. Sampai hari ini bahannya masih ada, tenaganya belum ada, saudara. Dan saya tahu inilah waktunya Tuhan membuat membalikan keadaan dan Tuhan mengangkat jadi kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun meskipun dalam keadaan krisis. Saudara, dari tadi saya berkata krisis, apa atau krisis itu? Next PowerPoint. Saudara, krisis itu yang pertama adalah arti krisis musibah atau bencana. Dikatakan musibah atau bencana karena memang terjadinya tidak disangka-sangka. Siapa yang tahu sejak bulan Maret tanggal 2 Presiden kita memberitahukan bahwa Indonesia juga terdampak pandemi COVID-19. Tidak ada satu yang tahu. Hari itu, tanggal itu kami masih ada di Surabaya dan tanggal 3-nya kami berangkat di kota Bandung. Dan kami juga tidak tahu. Ternyata disitulah adalah awal sebuah bencana. Kami juga tidak mengerti. Dan ini bukan sebuah berita yang ditutupi, tetapi sudah banyak diviralkan. Saudara, dikatakan musibah itu terjadi secara tiba-tiba. Tiba-tiba tidak ada yang tahu. Kondisi keadaan seperti ini juga terjadi tiba-tiba. Tiba-tiba kita diberitahukan mesti harus PSBB. Tiba-tiba diberitahukan lockdown istilahnya. Tiba-tiba diberitahukan keadaan yang tidak bisa sekian aktif seperti sebelumnya. Tiba-tiba itu namanya bencana, itu namanya musibah. Tapi saya mau beritahu, dalam keadaan seperti itu pun, meskipun kita sedang mengalami keadaan seperti itu, tapi saya percaya ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika Tuhan berpihak, kita tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Bahkan anti krisis yang kedua, kita bisa membuat sebuah kesempatan yang benar. Amin. Krisis yang kedua artinya peluang. Kalau kita mengerti dan fokus kita kepada Tuhan, krisis ini bisa menjadi sebuah peluang, sebuah kesempatan percepatan perjalanan iman kita ke tempat yang jauh lebih baik yang tidak pernah dibayangkan. Saya tidak pernah membayangkan kalau Tuhan percayakan untuk produksi masker 2000 pertama kali terima jahitan 2000 masker. Saya mesti harus ngatur, saya juga kelola, saya minta bantuan istri saya, anak-anak, pastoral, saya kerahkan semuanya. Ada yang bagian mengatur mesinnya, ada yang bagian membeli, ada yang motongin, ada yang bagian meminit. Termasuk anak saya ikutkan belajar untuk bekerja. Tidak pernah terbayangkan. Ketika fokus kita kepada Tuhan, saya masih ingat ketika krisis awal-awal krisis bulan Maret. Saya beritahukan kepada semua pastoral yang ada di tempat kita, doa setiap hari 3 kali, pagi, siang, sore, dan doanya 2 jam setiap kali saya sujud. Dan itu tidak mudah, ya, tidak gampang, saudara. Sesuatu yang harus menyalurkan keinginan hati. Dan saya tahu tiba-tiba Tuhan mulai buka berkata, bukan hanya itu, ada begitu banyak peluang. Ini kesempatan. Tiba-tiba saya mesti harus bisa koneksi dengan beberapa orang.
Dan secara tiba-tiba berkat itu datang. Saya mengerti tentang apa itu masker, saudara. Saya tahu tentang bagaimana ada seluk-beluk dunia alat kesehatan, meskipun background saya tidak di situ, tetapi mulai mengerti. Ada kesempatan, ada peluang, dan itu mempercepat perjalanan kita ke tempat yang lebih jauh. Saya menoleh ke belakang. Wah, dulu saya nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Dulu saya tidak ada koneksi, tetapi sekarang ada koneksi. Saudara, secara iman juga sama. Dulu rata-rata setiap hari doa 1-2 jam cukup, 3 jam maksimal. Tapi jujur hari-hari Tuhan tambahkan dan mempercepat iman kita, perjalanan kita yang tidak pernah kita bayangkan. Dan saya percaya 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, apa yang tidak pernah diduga, yang tidak dipikirkan, akan disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya. Dengan amin. Ketika saudara mulai hari-hari ini fokusmu kepada Tuhan, maka krisis dibuat Tuhan menjadi keajaiban yang kau melihat dan mengalami pertolongan janji Tuhan. Dia sebagai master of breakthrough membuat terobosan demi terobosan. Dan saya memberitakan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, saya ingin supaya ini bukan hanya kami alami, tetapi jemaat Tuhan, setiap berkasih Tuhan dimanapun engkau berada. Saya mendengar ada begitu banyak kesempatan peluang pekerja. Ada yang datang dari Padang, ada yang datang dari Plat Es Bojonegoro, ada yang datang dari beberapa kota. Mereka sedang tanya, bisa apa enggak kami bekerja di tempat. Saya limpahkan kepada anak saya, Ibu Hadasa, ya kan? Direkturnya Ibu Hadasa, ya. Dan dia bingung, Pak, ini harus gimana? Saya ajari dari belakang. Mereka sedang cari, tapi justru kita sebaliknya sedang memerlukan banyak tenaga. Saya beri kesempatan Bapak Ibu sudah bisa menjadi, bisa hubungi Hadasa, Ibu Hadasa. Iya kan? Nah, saya tahu ini waktunya Tuhan membawa kita untuk mengalami puncak Kristen. Ini peluang, ini kesempatan, saudara. Nah, saya lihat yang ajaib itu buat saudara. Mari buka Alkitab kita, Mazmur 66 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Perhatikan. Meskipun dalam keadaan krisis kita sedang diuji dan Tuhan memurnikan hati kita, sekali lagi Tuhan memurnikan motivasi hatimu, memurnikan ketaatanmu, memurnikan imanmu kepada Tuhan. Apakah selama ini engkau betul-betul menggandulkan dan menggantungkan harapanmu kepada Tuhan atau kepada yang lain, termasuk manusia? Mazmur 66 ayat ke-10 sampai 12 berkata demikian, sebab engkau telah memuji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepada kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Saudara perhatikan, engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Saudara, kata bebas ini, next. Kata bebas ini dalam bahasa aslinya ada dua. Yang pertama dibawa keluar ke Rafayah. Nah, Rafayah itu artinya yang pertama tempat yang berlimpah. Refaya yang kedua artinya tempat yang diberkati. Saudara, sebelum Tuhan membawa kita kepada kelimpahan, Tuhan izinkan kita masuk dalam sebuah krisis dahulu, masuk di dalam jaring. Yusuf ketika dia akan menjadi orang nomor 2 menjadi orang 2 di Mesir, saudara. Yusuf ini mengalami krisis. Apa krisisnya? Dia harus dijual oleh saudara sendiri, kemudian dia dimasukkan di sumur, kemudian dijual, kemudian dia menjadi budak. Padahal dia pernah bermimpi bahwa berkas gandumnya tegak berdiri dan berkas gandum saudara tunduk sujud menyembah berkas gandumnya dia. Tapi keadaan kenyataannya tidak seperti yang dia bayangkan dalam mimpinya itu. Jauh sama sekali. Itu krisis yang dialami oleh Yusuf. Tapi Yusuf dia tahu, dia mengerti, dia tetap takut akan Tuhan. Dia tetap mengingini Tuhan dari semua yang ada. Dan lewat beberapa waktu kemudian,
Sore itu Yusuf masih ada di penjara, tapi dalam sekejap besoknya Yusuf sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara, dia harus masuk jaring terlebih dahulu, dan Tuhan menyediakan rancangan yang terbaik buat Yusuf. Saya percaya rencana Tuhan buat kita bukan hidup di dalam krisis, katakan amin, tetapi hidup berkelimpahan hari-hari ini, masa depan yang penuh harapan, katakan amin. Jadi ini waktunya, ini saatnya Tuhan membawa setiap anak-anak Tuhan untuk mengalami keajaiban demi keajaiban. Tuhan membawa kita ke tempat yang berlimpah, ke tempat yang diberkati. Tapi Tuhan izinkan kita masuk di dalam jaring. Pada saat kita di dalam jaring itu, bagaimana respon hati saudara, itu menentukan kelak berkat yang sudah terima. Seringkali kita responnya pernah salah, pernah keliru, pernah gagal, pernah tidak taat, tidak nurut. Tapi cukup berhenti sampai di situ dan berkatalah kepada Tuhan, Tuhan ampuni, aku mau supaya aku mau jadi orang yang terima blessing yang berkah. Saudara, berikutnya terjadinya krisis. Awal terjadinya krisis, saudara, dari mana? Saudara, ini diawali bermula dari jatuhnya sebuah bank investasi yang terbesar nomor 4 di Amerika Serikat, yaitu Lehman Brothers. Sebuah bank yang sudah beroperasi hampir 160 tahun lamanya, dan dia punya kekayaan yang luar biasa, hampir 700 miliar US dollar atau 7.700 triliun. Dan ini membuat panik minimal pasar market, membuat panik bursa saham kacau, harga saham bertumbangan turun 50-60%, piala mengalami shock berat, investor dilanda kepanikan, nasabah menyerbu bank, nilai mata uang anjlok, kucuran dana pembangunan tersendat di Amerika, terjadi transaksi perdagangan banyak dihentikan, kontrak-kontrak dibatalkan, otoritas pemerintah kehilangan akal, urat nadi perekonomian global juga terancam bangkrut, dan ini sedang dialami hari-hari ini. Suasana bursa dunia pada saat ini sedang resesi, sedang resesi, saudara. Semua sedang bingung, semua sedang menunggu, sedang menanti. Kenapa ya seperti itu, saudara? Dunia menyebutkan yang bernama subprime mortgage, surat kredit perumahan. Ini yang di Amerika, saudara. Dan kredit perumahan ini sangat berisiko tinggi kalau di negara Amerika. Ini seperti KPR di tempat kita, besar-besaran sekali. Dan tahun 2015, 50% pertumbuhan ekonomi di Amerika terkait dengan perumahan. Semua berhubungan dengan properti di perumahan, baik secara langsung atau tidak langsung, pembangunan di mana-mana, tetapi pembelian furnitur dan sebagainya itu banyak kredit. Dan terus berlangsung sampai 2008. Kemudian ada sebuah kebijaksanaan, terjadi likuidasi yang longgar. Bank Sentral Amerika atau The Fed, saudara, sejak tahun 2002 dia menurunkan suku bunga hingga 2%, sehingga ini membuat banyak orang Amerika mulai berinvestasi untuk perumahan karena sangat menguntungkan. Mereka larinya ke situ, saudara, dengan harga yang terus naik, tapi mereka tidak mau bayar cash, mereka lebih suka bayar kredit. Apa yang terjadi, saudara? Bank-bank investasi yang di Wall Street mulai mengembangkan teknik yang baru, bagaimana memberikan sebuah rasa jerah resiko kepada bank-bank yang ada di Amerika. Kemudian subprime mortgage ini merupakan surat kredit dan kemudian diperjualbelikan oleh pembelinya dan kemudian pihak lain dengan harga tertentu, dengan bunga tertentu juga, kemudian dikomersialkan. Dan singkat cerita, saudara, itu merupakan sebuah awal bencana keuangan, kesulitan, mulai dari negara Amerika menyebar ke negara-negara yang lainnya, dan negara Amerika mulai goncang. Investor mulai menjual sahamnya karena mereka butuh uang tunai, dan ini terjadi kepanikan di pasar saham, bursa efek, kemudian saham semua negara turun drastis 60%, termasuk Indonesia. Nah, dari situlah, saudara, itu awal kesulitan secara global, secara keuangan, next corporate, dan dampaknya bagaimana? Terjadi PHK. Awal bulan Maret
sudah mulai banyak yang PHK. Bangsa kita, negara kita juga mulai terdampak. Banyak orang yang stres hari ini, kecenderungannya mudah marah, emosional. Banyak perusahaan-perusahaan yang kekurangan likuiditas, termasuk bank-bank. Kredit perbankan mulai agak seret dan dampaknya ke sektor real. Saya punya teman SMP, dia ada di Kota Madiun dan dia berusaha dengan suaminya sebuah properti, sebuah perusahaan perumahan, dan dia cukup berkembang. Dan kemudian karena kondisi seperti ini, dia berkata, wah, ada begitu banyak, hampir 4-5 unit yang harusnya terjual, tapi kondisi saat ini membuat akhirnya terhentikan karena bank tidak bisa mewujudkan dananya, sehingga dia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membangun rumah itu. Jadi dia harus talangi dulu kan sepertinya, ya, talangi dulu, kemudian proses perbankan cair dan dia dapat uang itu dari bank. Tetapi karena kondisi krisis, maka tidak bisa. Dan ini sedang terjadi di tengah-tengah kita. Perusahaan-perusahaan yang investasinya ekspor hanya gratis, pulang membawa oleh-oleh, sayur gratis, sudah bisa jual di sini, gratis. Nah, saya juga punya teman eksportir buah-buahan. Dan dia berkata, saya punya jeruk, saya punya durian, saya punya manggis, saya punya kesemek. Banyak sekali hasil daripada petani itu, dan kemudian saya lihat buahnya bagus-bagus. Sebab itu saya juga ambil bagian, Pak, boleh apa enggak? Kami juga bantu jual, kalau ada jemaat yang mau jual akan kami buat reseller. Dan itu buah harusnya diimpor ke luar negeri, tetapi bisa dinikmati di ekspor ke luar negeri, bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara, buah jeruk kami Bojo, seger, bukan buah jeruk. Satu kali ada satu pemuda berkata, itu kok mahal? Buahnya kan di tempat yang lainnya cuma sekian. Saya berkata, loh, ini premium, ini buahnya besar dan isinya banyak sekali. Ini harusnya buahnya itu dikirim ke luar negeri, kemana? Tanyanya saudara mendetail kayak wartawan, ya, saya bilang ke Taiwan. Kemana lagi Om? Hong Kong. Kamu belum pernah tahu? Belum, ya sudah, kak ceritain aja. Ya. Kemana lagi? Ini ekspor Singapura, manggis juga sama. Saudara, kok jadi akhirnya saya jualan buah-buahan di sini? Saya kembali lagi, saudara, perusahaan yang dulunya orientasinya ekspor hari-hari ini teribas. Saudara, sementara krisis keuangan global ini menampar golongan menengah ke atas yang biasa hidup dalam kemewahan, hari-hari ini mereka sedang mengalami krisis. Mau berusaha apapun juga hari-hari terdampak. Mulai dari makanan, retail, pakaian, konveksi, semua terdampak, saudara. Kalau ada yang mau buat usaha baru, coba berdoa, tanya kepada Tuhan. Kecuali Tuhan buat keajaiban mujizat seperti yang kami alami. Tiba-tiba, suddenly, buat masker 2000, nyusul lagi, saudara, tas 2000. Wah, itu namanya berkat suddenly, tiba-tiba. Katakan amin, saudara. Krisis membuat kita mengalami keajaiban. Dan saya perlu sampaikan, krisis ini dimulai tahun 1998. Itu krisis di Asia dan terimbas di beberapa negara Asia, sampai akhirnya tergoncang sampai hari ini. Dan saya mau beritahu, itu sebetulnya membuka jalan terbentuknya satu sistem pemerintahan, one gauge government, satu pintu pemerintahan, satu sistem pemerintahan dunia di bawah satu pemerintahan, yaitu antikris. Kalau dulu Indonesia ada orde lama, kemudian orde baru, terus orde reformasi. Sekarang kita sudah masuk, ada 16 anggota yang bergabung di dalam Eurozone, yaitu negara yang mengundang mata uang Euro. Saudara, dan kita lihat mulai berkembang, ada 16 orang, 16 negara. Dan itu menunjukkan dunia sedang menuju kepada satu pemerintahan, yaitu antikris. Antikris itu akan masuk lewat apa? Lewat perdagangan. Hari-hari ini, saudara, itu sudah mulai mengarah ke situ, sudah mulai kelihatan. Ekonomi semuanya kesulitan. Indonesia
kesulitan Singapura, kesulitan Malaysia, kesulitan Taiwan, kesulitan Hong Kong, kesulitan semua negara kesulitan, baru nanti ada satu orang Wall Street atau mungkin ada orang, aku punya dana, aku berikan dana untuk membantu negara, aku berikan dana untuk membantu negara, aku berikan dana ini. Tapi saya minta semua sistem harus satu. Sebab itu nanti ada pasang chip, itu yang akan menjadi sentral dibentuk satu pemerintah. Dengan chip itu maka Antikris akan menguasai dunia dan dia bisa mengendalikan orang yang pakai chip. Dan saya mau beritahu sudah tidak lama lagi. Kapan Pak? Tidak lama lagi. Kalau kita tahu mendung sebentar lagi turun hujan, kita tahu kondisi bangsa kita, bangsa-bangsa yang lainnya hari-hari sedang seperti ini, tidak lama lagi. Tanda-tanda zaman next sudah sangat dekat sekali. Ada kabar baru-baru ini, sebenarnya Bank Inggris banyak yang sudah dibeli pemerintah. Bank di Amerika, Eropa rencana akan digabung merger. Ya. Kemudian presiden yang terpilih, ya, mereka sudah punya sebuah kesepakatan. Ini tanda-tanda yang sangat jelas bahwa dunia sedang menuju kepada satu pemerintahan. Rencana PBB nanti akan dihapus, digantikan United Nation. Bagi anak-anak Tuhan, kita perlu mengerti hal ini, dan kita sedang menuju kepada kesukaran akhirnya. Hari ini banyak orang di PHK, perusahaan kolab. Saya lihat di televisi hampir 1.700 perusahaan di Jakarta kolab. Sebab itu beberapa banyak orang ketika di PHK, mereka memaksakan dirinya berusaha untuk pulang kampung mudik lebaran dengan berbagai macam cara. Meskipun pemerintah melarang mereka mudik, mereka cari waktu, cari kesempatan, cari akal. Tahu saudara, sebagian ada yang tidur di bagasi bis, padahal itu panas. Dia berusaha bagaimana pokoknya keluar dari Jakarta supaya bisa sampai di daerahnya, tempat asalnya. Istilah orang Jawa, mangan orang mangan, yang penting kumpul. Daripada di Jakarta, di PHK, biaya hidup tinggi, dia berusaha untuk pulang. Dan hari ini sedang terjadi di sekitar kita. Satu kali saya membaca sebuah artikel dari WhatsApp, saya lihat ada satu bapak tidak bisa makan. Bapak ini pekerjaannya tukang becak, tidak bisa makan 3 hari. Dia pergi ke toko, dia tolak kanan tolak kiri, dia ambil beras, dia bawa pulang. Ketika mau bawa pulang ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Dan ketika dibawa ke kantor polisi ditanya, kenapa bapak mencuri? Dia cerita, saya sebagai kepala keluarga, saya tidak punya pencarian yang tetap, mata pencarian tetap. Saya ngayu becak, tidak dapat penumpang. Ya jelas sudah dapat penumpang dari mana? Pemerintah nyuruh kita stay at home, tinggal di rumah. Masa mau jalan-jalan lebih baik? Ya ditahan aja, tidak usah ke pasar. Kemudian tidak usah pergi, di rumah aja, mungkin pakai Gojek, pakai apa sudah. Itu yang dilakukan sehingga sepi. Dan dia mencuri. Ketika ditangkap, dibawa ke kantor polisi, ditanya, kenapa bawa mencuri? Karena kami kelaparan 3 hari. Polisinya, aparat pemerintah, aparat kepolisian, dia kemudian iuran dan dia berikan sembako kepada bapak ini. Saya dengar seperti itu, saya share ke anak-anak ini di pastoral berkata, yuk kita buat lagi. Pada tanggal 20, pas hari kebangkitan nasional, kita bangkit iman kita, semangat kita mau beri makan bapak tukang becak yang ada di kota Gresik. Kita akan beri makan juga kuli-kuli yang ada di pasar. Kita akan berikan itu buat mereka semuanya. Kita kasih mereka masker, kita kasih mereka makan, dan kita akan memberkati mereka. Karena kita tahu Tuhan panggil kita menjadi berkat. Meskipun dalam keadaan sulit, Tuhan akan memampukan kita untuk kita mengerjakan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sudah hari ini kesulitan terjadi di mana-mana. Di belakang semua ini terjadi ada prinsip yang penting yang harus kita ketahui. Apa itu? Pemanasan global. Kondisinya semakin panas. Peperangan, krisis finansial global sedang terjadi. Dan di balik itu semua, saya mau sampaikan pekerjaan si jahat, si iblis. Kenapa Tuhan izinkan? Tidak Tuhan angkat.
Lalu kapan Tuhan datang next kedua kalinya? Saudara, kita punya sebuah skema kapan dunia ini akan berakhir. Saudara, kita tahu bahwa ini merupakan sebuah gambaran. Pertama kali diciptakan Adam dan Hawa dan jatuh, kemudian sampai Abraham itu 2000 tahun, itu zamannya umat manusia. Kemudian dari Abraham sampai Tuhan Yesus datang yang pertama, itu pada saat Tuhan Yesus lahir dari muka bumi, itu zamannya orang Israel 2000 tahun. Dan kemudian 2000 tahun dari Tuhan Yesus lahir sampai menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, rapture, pengangkatan, saudara, 2000 tahun. Pertanyaan, kita hidup di mana, Pak? Kita hidup di zaman gereja Tuhan. Dan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, ada satu masa yang disebut di dalam kitab Daniel yang namanya Sabat 70 Daniel. Sabat 70 Daniel, Sabat 70 Daniel. Dan diawali 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun yang kedua, ini gereja disempurnakan. Pertanyaannya, Pak, apakah kita sudah masuk ke Sabat 70 Daniel? Saya mau beritahu, nyaris mendekati ini, saudara. Kalau kita sudah masuk, saudara, berarti tinggal hitung aja, tidak lama, 3,5 tahun. Itu masa pemurnian gereja, masa gereja disempurnakan. Orang yang suci semakin suci, orang yang najis semakin najis. Orang yang biasa ketika dia mengingini Tuhan akan dipakai itu secara luar biasa. Ada juga orang yang hancur, yang dulunya bintang, kemudian terseret oleh ekor naga dan jatuh dalam dosa. Hari gereja disempurnakan, gereja dimurnikan. Kurang lebih kita ada di sini. Tidak lama lagi, ketika gereja disempurnakan, api itu harus menyala di rumah Tuhan. Kemudian ada satu masa yang namanya pengangkatan, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tahap pertama, kita sedang menunggu hari ini. Kita terus punya hubungan dengan Tuhan, selalu bertanya dengan Tuhan. Begitu sangka kala hidup orang yang meninggal lebih dahulu, kekasih kita, suami kita, istri, anak, orang tua kita yang sudah meninggal lebih dahulu. Ketika sangka kala hidup, mereka lebih dahulu akan bangkit dari kubur dan mereka diangkat oleh Tuhan. Dalam keadaan sekejap juga, kita yang masih hidup, tiba-tiba kita dengar sangka kala itu, kita diangkat oleh Tuhan bersama-sama di atas awan, di dalam awan kita ketemu dengan Tuhan di awan. Itu waktu yang sedang kita tunggu-tunggu. Saya mau beritahu, jangan lengah, jangan lelah, tetap fokus, tetap prioritaskan Tuhan, tetap punya kasih, tetap pimpin dengan Tuhan. Seringkali keadaan yang seperti ini membuat kita itu lemah, betul atau tidak? Membuat kita mulai lemah, membuat kita mulai tidak ada fokus, mulai tidak ada gairah, dibatasi, tidak bisa seperti biasanya. Dulu bisa full, sekarang fullnya tetap ada, tetapi di keluarga-keluarga sekali lagi itu mendatangkan kebaikan. Mungkin hari-hari ini kita tidak bisa dengan keluarga kita, dengan anak, dengan keluarga kita berdoa. Ini waktunya setiap Selasa, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan dimanapun sudah berada, buatlah full dengan keluarga saudara. Saya akan berikan nanti dari pihak pastoral juga akan berikan beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Sudah ini waktunya, ini kesempatan, ya, ini waktunya, ini kesempatan buat kita semuanya. Sayang. Ini waktunya, ini kesempatan buat kita semuanya untuk kita tetap menyala-nyala buat Tuhan, tetap melayani. Kesempatan, kalau kita ada kesempatan untuk beribadah, beribadahlah, pakailah waktu dengan baik. Dan ini merupakan sebuah ujian krisis. Sudah tidak lama lagi Tuhan akan datang menyebut kita yang kedua kali. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu, saudara. Minggu 70 Daniel sudah dekat lagi. Itu merupakan hari-hari terakhir. Semua akan berjalan dengan cepat. Jujur saya berkata, waktu begitu cepat sekali. Cepat sekali. Baru kemarin saya lakukan ini, aduh sudah pindah hari. Saya berkata, Tuhan kalau boleh jangan 24 jam buat saya.
lebih lembuhan, habis waktunya. Tapi ada juga orang yang berkata, kok banyak waktu ya, kakek nganggur, bingung saudara, sehingga akhirnya buka YouTube, nonton ini, habis kan. Karena buat saya solid, saya nggak ada waktu buat seperti itu. Nggak ada waktu untuk lihat drama Korea lagi, drama ini, nggak ada waktu buat saya. Ya buat apa? Fokus pelayanan, fokus usaha. Tuhan panggil jadi imamat yang rajani, fokus memanage, fokus mengatur, fokus berkomunikasi, fokus berjejaring. Tiba-tiba waktunya sudah sore. Saya belum selesai kerjakan kemarin sampai jam 12 kalau salah. Pagi sudah bangun sudah. Begitu cepat sekali. Gak ada. Tidak ada kesempatan untuk menganggur, tidak ada kesempatan. Hari ini pakai waktu dengan baik. Karena waktu itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Inilah peristiwa akhir zaman dalam 7 tahun terakhir sudah. Nanti kita akan belajar lebih mendetail lagi tentang Sabat Minggu 7 Pegadaian. Dan ini sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Dan di tengah-tengah itu apa yang kita lakukan? Kita tetap benar di hadapan Tuhan. Karena itu menjadi patokan kita diangkat artinya. Mari sama-sama siapkan hatimu, siapkan hidupmu, untuk kita siapkan hati senantiasa berjumpa dengan Tuhan. Bangun senantiasa keintiman kita dengan Tuhan. Bangun senantiasa waktu kita lebih efektif buat Tuhan. Mari sama-sama kita mengakhiri, kita mau menyembah Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi dengan Tuhan.
menyertai hidup kita semuanya setiap hari ini sampai Maranatha. Diberkati keluargamu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, masa depan dan rencanamu apapun yang kau tercapai Tuhan menjadi berhasil. Tuhan terus mengangkat jadi kepala bukan dekal tetap naik dan turun. Ketika kau tinggal dalam firman Tuhan mentah dan melakukannya siang hari ini sampai Maranatha. Tidak ada satu pun yang datang pertama. Semua tergenami dalam anugerah Tuhan yang yakin dan percaya. Semua berkata, amin. Berkati kita semuanya. Salam Destiny. Jangan lupa besok jam 7, jam 10, jam 1 siang ada ibadah. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara semua mengikuti. Dan kita bergerak tanggal 20 Maret jam 3 sore di Kota Gresik. 23 Mei, maaf, 20 Mei untuk memberi makan buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Salam Destiny.